Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman pencinta sepeda seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia. Ini adalah tutorial cara melepas baterai Sage V3 atau Sage V3 atau V3. Nah, dengan cara melepas bagian baut depan. Itu fungsinya agar kita mudah melepas bagian baterai atau mencabutnya, ya kata orang Banjar tuh. Iya, mencabutnya anjay. Oke, dan rem sepeda ini sudah menggunakan rem hidrolik yang sangat istimewa kalau kita fungsikan menggunakan kecepatannya. Istimewa teman-teman. Ini giginya atau kecepatannya di sepeda ini yang menggunakan baterai ini sampai 5 kecepatan. Kalau giginya 8 teman-teman. Kalau giginya 8 speed. Nah, tuh kita akan melepas. Tuh sorry teman-teman, tuh lepas teman-teman. Tadi mau menariknya ya lepas lah. Nah, itu bagian untuk untuk botol minum juga kita lepas agar mempermudah. Tapi walaupun tidak dilepas teman-teman tidak masalah, itu kan bautnya tidak pengaruh juga, tapi alangkah baiknya dilepas agar mudah. Ini sepeda Sage 3 ini V3 ini kalau teman-teman mau menggunakannya dengan dicas selama kurang lebih 4 jam, itu dapat digunakan sampai dengan 80 km per jam ya. Nah, dan saya juga di sini menjelaskan tentang rangka ini sudah menggunakan aluminium, bannya sudah menggunakan speedster, dan internal kabelnya sudah posisi bagian dalam, jadi tidak ada lagi kabel di bagian luar. Yang kita review ini atau tutorial ini kita menggunakan warna dupe karena yang kita minta dipesan cuma warna dupe, yang belum datang warna hitam pink atau merah muda. Ini tempat duduknya sangat empuk teman-teman. Saya pernah mencoba ini, tempat duduknya sangat empuk. Bannya itu bukan menggunakan ban rimba atau ban apa, itu semi, bukan juga ya semi ya, tapi bannya empuk. Nah, jadi untuk teman-teman kalau mau, dan juga untuk teman-teman ya yang mau cuci sepeda ini agar lebih hati-hati untuk bagian bawah. Nah, ini teman-teman kita sudah bisa kita lepas bagian baterainya. Nah, itu adalah tutorial cara melepas bagian baterainya. Dan selain daripada kita menjelaskan tentang cara melepaskan baterai, kita juga memberitahukan kepada teman-teman tentang kelebihan dari sepeda ini dengan remnya dan jok duduk, lapak duduknya, dan kabelnya. Nah, itu teman-teman, untuk teman-teman tahu. Oke, nah itu teman-teman bagian dalam. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Nah, itu adalah pemberitahuannya teman-teman untuk baterai. Kemungkinan baterai ini saya kurang tahu ya berapa harga dijualnya. Andaikan baterai ini ke depan harinya ya habis atau rusak, saya kurang tahu tentang baterai ini dengan harganya. Dan sepeda ini kami menjualnya untuk wilayah Marabahan. Ini adalah harganya 13.500.000. Oke teman-teman, bisa nego tipis lah. Iya. Nah, dan teman-teman untuk memasang ini cukup rumit ya teman-teman ya. Jadi harus waspada, harus hati-hati untuk pemasangan baterainya. Harus pas penaruhan kabel agar tidak ada gepit
untuk bagian kabelnya karena mengakibatkan kerusakan. Oke teman-teman, dan mesinnya menggunakan mesin bagian belakang ini menggunakan NTT ya, bahasanya agak sulit teman-teman. Mesinnya menggunakan NTT ya, NTT ya teman-teman. Mungkin kalimat saya ada kekurangan atau yang tidak sesuai, tapi inilah yang saya jelaskan, yang dapat saya beritahukan kepada teman-teman. Semoga di video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mau melepas baterai ataupun yang mau beli sepeda ini. Gimana sih cara melepas baterainya? Ini saya beritahukan kepada teman-teman cara melepas baterainya. Oke, tuh kita di sini bersama Kak Aran yang pemilik dari Dialer sepeda motor dan sepeda di Kabupaten Barito Kuala yang terlengkap. Mau sepeda apapun untuk teman-teman silahkan datang atau kunjungi Aran Marabahan. Di sini juga bisa servis. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan. Ini baterainya cukup panjang tuh teman-teman, warning, pemberitahuan untuk teman-teman semua. Tuh bagian baterainya, untuk melepasnya, mencabut bagian baterai harus pelan-pelan. Tadi kita kurang tahu, jadi lepas untuk yang untuk menariknya ya, tapi itu tidak fatal. Di sini kita ada 4 orang yang melepasnya dan saya yang bikin video. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk like video ini, semoga bermanfaat, dan di subscribe agar channel saya semakin maju, semakin berkembang, dan dapat membuat video yang menarik lagi untuk teman-teman semua. Tuh bagian baterainya sudah masuk teman-teman, tapi kita akan cek ulang ya, apakah ada kesalahan atau untuk kesalahan apa ya. Itu kesalahan dari penaruhan kabel untuk bagian dalam, jadi harus kita perhatikan, jadi kita cek ulang. Nah, jadi kita rasakan apakah kabelnya pas atau tidak. Bila tidak pas, kita akan kembalikan, kita tarik lagi. Nah, kalau sudah kita cek, kita akan pasang kembali baut untuk di bagian depan dulu yang perlu teman-teman pasang ya. Setelah baterai, teman-teman pasang untuk bagian baut depan, itu fungsinya menahan dari bagian baterai agar tidak lebih ke dalam lagi masuknya. Jadi kita pasang baterai tuh dengan menggunakan kunci L. Itu teman-teman, kita melepas ini atau memasang baut ini untuk semua sepeda motor atau sepeda, kita harus hati-hati teman-teman. Itu kata Kak Aran yang pemilik dari Dialer ini, harus hati-hati karena itu bisa mengakibatkan kerusakan perumahan dari sepeda atau motor. Nah, jadi kita harus pelan-pelan. Untuk bautnya kita cek apakah ada pasir atau apapun, jadi kita harus kita tiup dulu agar dari baut itu bersih. Nah, baru kita pasang, menghindari daripada kerusakan mata yang ada di perumahan sepeda atau motor. Nah, setelah itu kita pasang di bagian atas bautnya. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat. Tuh kita pasang bagian depan bautnya dan sedikit mengunci di bagian bawah agar stabil ya.
Nah, di bawah kita kencang pelan-pelan, yang di atas kita kencang dengan pelan-pelan agar tidak mengakibatkan kerusakan. Dengan sepeda ini harganya cukup mahal dan mahal, iya bukan cukup mahal lagi, dengan menggunakan budget yang 13 juta lebih. Waduh teman-teman, jadi kita harus bisa menjaga merawat sepeda ini. Sepeda ini alangkah baiknya digunakan di perkotaan atau di tempat yang menggunakan aspal ya teman-teman. Kalau teman-teman maunya di daerah tanah merah itu lebih baik menggunakan tipe yang lain teman-teman, yang menggunakan ban rimba. Kalau ini takutnya kita ada kerusakan di bagian mesin, itu kemungkinan mahal untuk diganti bagian mesin, jadi kita gunakan di perkotaan saja teman-teman. Nah itu teman-teman, kita akan merapikan untuk kabel. Nah jadi kabelnya kita taruh di bagian dalam karena colokan itu takutnya kena air, tapi dari pihak Polygon sudah menciptakan kabel ini dengan anti air, tapi kita harus mewaspadai dengan menaruhnya ke bagian dalam lagi dengan di bagian penarik baterai agar tidak keluar kabelnya. Kita harus mewaspadai, betul kan teman-teman? Oke, Steamiwir sepedanya saya juga mau teman-teman, tapi ya budgetnya masih nabung dulu teman-teman, kan mahal. Oke, tuh kita akan rapikan kabel yang berhamburan tadi karena kita potong bagian red-redannya, jadi kita pasang kembali. Oke, iya kita tambah red-redannya di bagian penariknya dengan colokan tadi agar tidak terlepas teman-teman, karena ini masalahnya di bagian bawah. Kami takutnya sensitif kena air. Kita kan tidak tahu di perjalanan, taunya takutnya itu kita jalan-jalan sore harinya hujan, wah kabelnya basah, aduh teman-teman, kurang istimewa. Jadi kita kasih retretan ya teman-teman. Kalau bahasa gue ini retretannya, kalau bahasa teman-teman apa ya? Oke, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa di like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman subscribe untuk kemajuan channel saya. Oke. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.